Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kepada teman-teman mahasiswa semua. Apa kabarnya? Baik, kembali lagi bertemu dengan saya untuk pertemuan ke-10 mata kuliah manajemen bisnis dan operasi. Ya, kita akan bicara mengenai perencanaan kapasitas, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya langsung saja untuk share screen kepada layarnya ini. Oh ya, sebelumnya untuk mengenai perencanaan kapasitas ini kita banyak membahas mengenai definisi dari kapasitas itu sendiri. Kemudian juga jenis-jenis perencanaan kapasitas itu terdiri dari apa-apa saja. Kemudian juga kapasitas desain dan juga kapasitas output. Kemudian juga ada kapasitas efektif dan juga kapasitas produksi. Kemudian juga pengukuran kinerja sistem dan juga ada 4 pertimbangan khusus untuk keputusan kapasitas yang baik. Dan juga bagaimana kita bisa mengelola permintaan dan juga perencanaan kapasitas atau investasi. Baik, saya langsung aja ya untuk share screen. Oke, nah, ini saya coba dulu kita bahas mengenai definisi dari kapasitas. Jadi saya coba ambil definisi dari kapasitas itu dari sumber referensi lainnya ya. Nah, kita lihat di sini kapasitas produksi apa sih artinya? Kapasitas produksi itu berarti kita memberikan arti batas atau apa namanya atau plafon produksi yang dapat dicapai oleh suatu instalasi ya, atau batas atas beban yang dapat ditampung oleh suatu fasilitas hasil proyek gitu kan ya. Nah, ini besar kapasitas produksi merupakan parameter penting untuk dipakai sebagai bahan masukan sebagai bahan input perhitungan aspek ekonomi finansial pada studi kelayakan dan juga dasar untuk membuat desain engineering pada tahap-tahap berikutnya kan gitu ya. Nah, sedangkan pada masa operasi dan juga produksi selanjutnya dikaitkan antara kapasitas dan juga biaya operasi untuk menghasilkan persatuan produk gitu ya. Nah, jadi ini pada umumnya semakin besar produksi, maka akan semakin berkurang biaya produksinya per unitnya. Jadi dalam artian semakin besar jumlah unit yang akan diproduksi, berarti itu akan semakin berkurang biaya produksi per satu unitnya kan gitu ya. Nah, kemudian di kalangan industri ini dibedakan antara kapasitas desain dan juga kapasitas efektif. Nah, apa bedanya? Kapasitas desain itu adalah kapasitas menurut rancangan design engineering, yaitu maksimum output yang dapat dicapai menurut perhitungan gitu ya. Lalu yang kedua, kapasitas efektif adalah kapasitas yang sesungguhnya setelah kita masukkan parameter-parameter seperti faktor service, faktor maintenance, juga kondisi-kondisi lain yang dihadapi dalam operasi. Nah, ini pada umumnya kapasitas efektif itu lebih rendah dibandingkan kapasitas desain. Jadi, kalau diperhatikan jadi kapasitas efektif itu akan lebih rendah dibandingkan kapasitas desain. Terlebih juga apabila unit ini telah beroperasi untuk jangka waktu yang cukup lama kan gitu ya. Oke, next. Nah, bagaimana kita bisa menentukan apa? Bentar, saya pindah dulu. Nah, bagaimana kita bisa menentukan besar kapasitas gitu ya? Nah, ini perencanaan kapasitas itu meliputi pertimbangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek itu memperhitungkan perubahan produksi sewaktu-waktu seperti fluktuasi permintaan pasar, tersedianya bahan-bahan mentah, ya musiman dan juga lain-lain. Nah, ini jangka panjang ini berhubungan dengan tingkat perakiraan produksi jangka panjang. Jadi seringkali itu besar kapasitas itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang memang berbeda dengan jangka panjang. Nah, kalau misalnya terjadi variasi itu seperti itu ya jadi dengan perbedaan cukup besar, jadi ada dua hal yang dilakukan secara umum ya. Jadi pertama, memberikan fleksibilitas desain yang cukup tinggi pada sistem yang hendak dibangun. Lalu yang kedua, mengusahakan perencanaan yang bertujuan untuk meratakan beban kan gitu ya. Lalu hal yang ketiga itu jadi kalau apabila faktor ekonomi atau financial dan juga teknis memungkinkan, jadi memberikan fasilitas desain yang cukup tinggi itu ya menarik gitu kan ya.
Jadi misalnya dalam suatu pabriknya dipasang tambahan pompa permainan untuk menampung kapasitas jika sewaktu-waktu emang diperlukan kan gitu ya. Tetapi memang terkadang tuh keadaannya dia tidak semudah kayak yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi misalnya kan ya ada pada kolom destilasi kilang minyak itu yang didesain untuk kapasitas tertentu itu tidak akan bekerja dengan baik dan juga bisa menghasilkan mutu produk yang diinginkan apabila harus beroperasi terlalu rendah di bawah kapasitas desain tanpa mengadakan perombakan besar-besaran. Jadi akhirnya apa ya tidak ekonomis kan gitu ya. Sayangkan investasi yang memang sebenarnya bisa dibilang terbuang karena apa? Karena kapasitas itunya produksinya rendah kan gitu ya. Nah, kemudian perencanaan itu yang sebenarnya perencanaan yang bertujuan meratakan beban dan juga mencegah fluktuasi yang tajam itu merupakan alternatif yang sering dipilih gitu loh. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa beban produksi ini bisa diratakan dan juga bagaimana kita bisa mencegah atau apa menghindari fluktuasi yang tajam atau misalnya peningkatan yang tiba-tiba ya, untuk apa jadi itu merupakan alternatif yang sering dipilih kan gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini sebentar ini saya stop share. Oke, nanti saya coba kita balik ke slide lagi teman-teman ya. Sebentar. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan, jadi kapasitas atau capacity itu merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi dalam suatu facility dalam periode tertentu gitu loh. Kapasitas ini mempengaruhi sebagian besar biaya tetap atau fixed cost juga menentukan apakah permintaan ini dapat terpenuhi atau fasilitas yang ada itu berlebih. Jadi dalam artian jadi terdapat gap antara apa namanya permintaan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh fasilitas ini kan gitu ya. Nah, sedangkan kapasitas adalah kemampuan suatu alat atau facility dalam menjalankan fungsinya dalam periode tertentu kan gitu. Ada beberapa jenis-jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan kapasitas jangka panjang. Lalu yang kedua, perencanaan kapasitas jangka menengah. Lalu yang ketiga, perencanaan kapasitas jangka pendek. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat perencanaan kapasitas jangka panjang itu apa? Berarti kita mengubah kapasitinya. Ya, mulai dari menambah fasilitas yang ada, menambah peralatan yang memiliki lead time yang panjang kan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk perencanaan kapasitas jangka menengah, berarti apa yang kita lakukan? Kita pertama mengubah kapasitas dan juga memanfaatkan kapasitas. Mengubah kapasitas misalnya mulai dari apa? Menambah peralatan, menambah jam kerja, shift. Kemudian juga kalau untuk yang menggunakan kapasitas itu, ya kita menambah karyawan, membuat atau menggunakan persediaan, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk perencanaan kapasitas jangka pendek itu kita melakukan apa? Berarti kita fokus hanya pada bagaimana kita bisa menggunakan kapasitas yang mulai dari kita melakukan scheduling atau penjadwalan tugas, kemudian juga penjadwalan karyawan dan juga bagaimana kita bisa alokasi mesin kan gitu ya. Oke, nah kemudian next kita bicara mengenai kapasitas desain. Apa itu kapasitas desain? Kapasitas desain atau adalah output atau kemampuan maksimum dari suatu alat yang secara teoritis dapat tercapai. Jadi kemampuan kemampuan maksimum kapasitinya gitu loh ya yang dibicarakan di sini. Jadi output atau kemampuan maksimumnya gitu loh. Nah, kemudian kalau kapasitas desain adalah output maksimum sistem yang secara teoritis dalam suatu periode tertentu gitu loh. Contoh misalnya gini, jumlah unit mobil yang dapat diproduksi dalam seminggu, dalam sebulan atau setahun tuh banyak, kemudian juga banyaknya tempat tidur di rumah sakit, dan juga ukuran kelas di sekolah itu juga merupakan kapasitas desain gitu kan ya.
Nah, ya, jadi kalau sebagian besar perusahaan itu mengoperasikan fasilitasnya pada tingkat yang lebih rendah. Jadi tidak full 100%, tapi berkisar di angka 82% dari kapasitas desain kan gitu ya. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai kapasitas output. Apa itu kapasitas output? Kapasitas output adalah kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah gitu ya. Ini perubahan itu meliputi pengaruh rencana jangka panjang dan juga rencana jangka pendek seperti misalnya kondisi ekonomi, kondisi perekonomian, dan juga daya beli masyarakat gitu seperti itu ya. Kemudian juga mengenai scheduling kan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara kapasitas efektif. Apa itu kapasitas efektif? Adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh suatu perusahaan dengan bauran produk, dengan produk mix, kemudian juga dengan metode penjadwalan, pemeliharaan, dan juga standar kualitas yang diberikan. Kapasitas efektif itu biasanya lebih rendah dibandingkan kapasitas desain kan gitu ya. Nah, kita bicara sekarang kapasitas produksi. Pertama, kalau misalkan kita bicara apa tadi kapasitas itu berlebih, berarti hasil produksinya secara keseluruhan yang lebih besar dibandingkan dari demand atau permintaan pasar, sehingga ada produksi yang tidak terserap oleh pasar. Jadi akan ada terjadi misalnya penumpukan di gudang, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, kapasitas kurang, berarti permintaannya lebih besar dibandingkan produksi yang dihasilkan, sehingga terbuka untuk kita melakukan investasi untuk bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan pasar kan gitu ya. Lalu yang ketiga, kapasitas normal. Jadi ini titik keseimbangan antara produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar kan gitu ya. Nah, kemudian kalau kapasitas penuh atau full capacity, kapasitas yang mendekati kapasitas rancangan atau design capacity. Nah, kemudian kalau untuk kapasitas efektif, kapasitas yang dapat dicapai oleh sebuah sistem atau facility dengan kondisi keterbatasan yang dimilikinya. Jadi, kita bicara mengenai adanya keterbatasan. Jadi, walaupun walaupun ada kondisi keterbatasan, eh, tetapi masih tetap bisa berproduksi kan gitu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai pengukuran kinerja sistem. Jadi kita bicara mengenai dari utilitas dan juga efisiensi. Utility atau utilitas merupakan presentasi dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Jadi kita bisa lihat di sini rumusnya adalah utilitas sama dengan output yang actual dibagi dengan kapasitas desain. Nah, kalau efisiensi, jadi perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Nah, itu jadi rumusnya sama dengan seperti ini, efisiensi sama dengan output actual dibagi kapasitas efektif, kan gitu ya. Nah, ini untuk yang contoh seperti ini, misalnya Sari Roti itu memiliki pabrik yang dapat memproduksi beragam jenis roti. Nah, di minggu yang lalu, fasilitas ini dapat memproduksi 140.000 potong roti. Kapasitas efektif pabrik itu adalah 175.000 potong roti gitu kan. Nah, ini production line itu beroperasi 7 hari seminggu dengan 3 shift. Jadi masing-masing shift itu bekerja selama 8 jam per harinya. Dengan tingkat outputnya itu 1.200 potong roti per 1 jamnya gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan kapasitas desain, utilisasi, dan juga efisiensi dari pabriknya kan gitu. Nah, kita lihat kapasitas desain itu berarti kan dia bekerja selama 7 hari dalam seminggu. Kemudian juga dalam satu hari itu ada 3 shift dan satu shift itu bekerja selama 8 jam. Dikali 1.200 roti per 1 jamnya gitu kan ya. Jadi kapasitas desainnya itu kalau selama 1 minggu itu dia bisa bisa menghasilkan 201.600 potong roti kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk utilisasinya. Utilisasinya itu ada 148.000, ya kan? Jadi fasilitas ini bisa memproduksi 148.000 roti dibagi 201.000. Dari mana? 200.000 ini adalah merupakan kemampuan si pabriknya itu untuk menghasilkan produknya gitu kan. Berarti kan 148.000 dibagi 201.600, hasilnya itu adalah 73,4%.
Nah, sedangkan untuk efisiensi kita bicara itu kan berarti 148.000 potong roti. Nah, kemudian dibagi 175.000 potong roti karena apa? Karena kapasitas efektif yang dimiliki pabrik itu adalah 175.000 roti kan gitu. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan angka bahwa untuk yang kapasitas efisiensinya itu adalah 84,6%. Sedangkan untuk utilisasi itu adalah 73,4% kan gitu ya. Nah, kemudian kita bicara sini ada 4 pertimbangan khusus bagi keputusan kapasitas yang baik kan gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita melakukan peramalan untuk permintaan secara akurat. Lalu yang kedua memahami teknologi dan juga peningkatan kapasitas. Lalu kita menemukan tingkat atau volume operasi yang optimum dan juga kita bagaimana bisa membangun untuk perubahan kan gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama mengelola permintaan. Oke, bagaimana kita bisa Pak mengelola permintaan atau memanage permintaan. Jadi permintaan ini melebihi kapasitas. Kalau misalnya permintaan melebihi kapasitas, berarti kita harus bisa membatasi permintaan dengan menaikkan harga. Kemudian juga membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang dan juga meningkatkan kapasitas kan gitu ya. Lalu yang kedua kapasitas melebihi permintaan, berarti kita harus bisa men-trigger permintaan, merangsang permintaan dengan cara apa? Misalnya dengan cara pengurangan harga atau diskon atau mungkin juga pemasaran agresif di sini. Jadi promosi ini juga cukup berperan penting kan gitu ya. Bagaimana kita bisa menarik konsumen untuk membeli produk kita kan gitu ya. Lalu yang ketiga penyesuaian pada permintaan musiman. Jadi misalnya kita ini ada taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Jadi mulai dari mengubah staff, kemudian juga menyesuaikan peralatan dan proses, memperbaiki metode, dan juga sini mendesain ulang produk kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita bicara mengenai perencanaan kapasitas untuk investasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi mulai dari break even point, kemudian juga decision tree, dan juga net present value kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat apa itu break even point atau analisa titik impas. Jadi ini merupakan cara untuk menemukan atau menentukan titik tertentu, titik tertentu dalam satuan apa rupiah dan juga unit di mana biaya itu sama dengan keuntungan gitu kan ya. Jadi ini BEP ini terjadi di mana apa namanya titik IR dan juga bersama dengan TC kan gitu ya. Berarti masalah di sini adalah BEP itu sama dengan F dibagi P dikurang V kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua decision tree atau pohon keputusan. Di sini kita bisa bagaimana cara kita mengidentifikasi alternatif dan juga beragam kondisi atau beragam keadaan di mana permintaan masa depan ataupun kondisi yang disukai pasar seperti apa. Dan juga keputusannya diambil berdasarkan hasil yang maksimum. Lalu yang ketiga, net present value itu adalah merupakan cara untuk menentukan nilai diskonto dari serangkaian penerimaan kas di masa yang akan datang. Oke, nanti untuk beberapa contoh-contoh ini bisa kalian coba sendiri ya teman-teman ya. Nanti akan saya coba jelaskan lagi lebih detail nanti kita bisa diskusi ya ketika kita lagi Zoom meeting ya. Kalau saya coba diskusi seperti ini nih apa namanya takutnya ini kurang efektif. Jadi saya akan coba nanti kita lakukan pertemuan lagi online ya Zoom meeting seperti ini Zoom meeting seperti biasa nanti baru kita coba bicara di situ gitu ya baru coba kita diskusi di situ gitu teman-teman. Oke, gitu aja dari saya untuk pertemuan ke-10. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan ya monggo bisa di Japri atau di grup gitu ya. Baik, kalau gitu, teman-teman sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.